Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kisah wali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita melihat sosok Gus Miftah, ulama muda dai kondang yang dikenal luas seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Gus Miftah saat ini dikenal dekat dengan seluruh kalangan, termasuk mantan preman Tanah Abang, Hercules. Sosok fenomenal dengan berbagai kontroversi yang tak pernah henti. Nama aslinya Hercules adalah Rosario de Marsal, seorang gangster dan broker politik asal Indonesia yang berasal dari Timor Timur. Hercules adalah seorang portir untuk TNI Angkatan Darat pada masa integrasi Timur Timur. Namun siapa yang menyangka di usia senjanya sosok Hercules belajar kepada dai kondang Gus Miftah atau Kiai Haji Maulana Habibur Rahman. Hercules memanggil Gus Miftah dengan sebutan Abah. Belum lama ini Hercules diajak Gus Miftah mengunjungi PBNU, diterima oleh Sekretaris Jenderal PBNU Kiai Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini, didampingi Gus Ipang, Cecit Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Ustadz Yusuf Mansur. Hercules menceritakan dirinya sudah mengalami fase hidup yang sulit dan sangat berbahaya. Matanya pernah ditembak, tapi ia tidak mati. Ia pernah dibacok ratusan kali, namun Allah belum mengizinkan ia mati. Sekjen PBNU Kiai Helmi Faisal Zaini sempat menanyakan alasan mata Hercules yang berbeda antara kiri dan kanan. Dengan santai Hercules menjawab bahwa matanya yang kanan berbeda karena pernah ditembak dari jarak 1 meter. Hal itu menyebabkan matanya terluka dan agak masuk ke dalam. Selain itu, Hercules juga pernah dikeroyok ratusan orang dengan celurit dan samurai. Hercules juga menjelaskan kisah taubatnya dan memilih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hercules menjawab bahwa semua manusia hidup itu terbatas oleh usia. Ketika mati, tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali amal baiknya. Karena belum waktunya, makanya saya tidak mati, meskipun sudah dibacok ratusan orang. Yang di atas belum mengizinkan, kata Hercules dengan penuh kenangan. Hercules yang saat itu memakai peci mengaku memiliki kebiasaan yang berbeda saat ini. Tiap Jumat ia memberikan makan ratusan anak yatim dan sering puasa. Setiap Jumat ada sekitar 250 sampai 300 anak yatim yang diundang ke rumahnya. Ia juga baru mengalami fase spiritual, yakni menjalani puasa dari Senin hingga Kamis. Kita hidup sementara jika ibarat tangan kotor
tangan saya ini sudah sangat kotor. Umur kita tidak lama, mau apa lagi? Kata Hercules. Ternyata di balik sosok Hercules yang makin lembut hatinya, dan kemudian diajak sowan oleh Gus Miftah kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Hercules bahkan dijadikan adik angkat oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Di balik sosok Hercules ini ada seorang Gus Miftah yang mengambil hatinya untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa karomah Gus Miftah sehingga menjadikan hati Hercules begitu lembut saat ini? Ada 3 karomah Gus Miftah. Yang pertama, Gus Miftah di bawah bimbingan Waliullah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Masyhur di kalangan para ulama sufi sedunia, Habib Lutfi adalah seorang mursyid tarekat yang dikenal sebagai Waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Habib Lutfi menjadi Rais Am Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatmat. Habib Lutfi juga didaulat menjadi pemimpin para sufi dunia. Gus Miftah begitu dekat dengan Habib Lutfi. Setiap ada keresahan dalam hatinya, ia selalu meminta jawaban kepada guru yang sangat dicintainya, yakni Habib Lutfi. Demikian pula Habib Lutfi bin Yahya begitu menyayangi muridnya yang bernama Gus Miftah, sehingga rumahnya terbuka buat Gus Miftah kapan saja kalau Habib Lutfi sedang ada di rumah. Kedekatan dengan Habib Lutfi inilah menjadikan Gus Miftah melaju terus berdakwah, berkeliling Nusantara dan dunia, menyampaikan Islam yang ramah dan penuh kasih sayang kepada siapa saja. Karomah yang kedua, Gus Miftah dalam berdakwah berani keluar masuk dunia hitam, mulai tempat lokalisasi, klub malam, dunia preman, dan lain sebagainya. Masuk di dunia hitam tidaklah mudah, karena akan bertemu dengan jaringan preman-preman kelas kakap, bertemu wanita-wanita cantik di lokalisasi, bertemu orang-orang yang sedang stres di berbagai klub malam. Mereka mabuk sesuai kehendaknya. Gus Miftah hadir di tempat-tempat yang kelam itu, menyemai kasih sayang ajaran Islam kepada siapa saja yang menginginkannya. Gus Miftah tidak takut, bahkan Gus Miftah mampu menyentuh hati orang-orang yang ada di dunia malam. Sempat terjadi kontroversi karena video Gus Miftah tersebar luas sedang mengajak sholawatan orang-orang yang ada di klub malam. Tapi akhirnya kontroversi itu reda karena pengurus besar Nahdlatul Ulama memberikan lampu hijau kepada Gus Miftah untuk terus berdakwah di berbagai dunia hitam. Demikian pula sang guru tercinta Maulana Habib Lutfi juga memberikan restu kepada Gus Miftah agar terus berdakwah di dunia hitam tanpa pernah putus asa.
Karomah yang ketiga, Gus Miftah terima di kalangan artis dari berbagai level seperti Anang Hermansyah, Ashanty, Atta Halilintar, dan lain sebagainya. Para artis ini mereka kering spiritual. Para artis ini mencari ketenangan batin. Dan para artis ini ternyata menemukan sosok Gus Miftah sebagai sosok yang bisa menenangkan hati mereka. Berbagai kalangan artis terus datang berduyun-duyun di pesantren Gus Miftah, pesantren Ora Aji, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka, para artis itu, begitu khusyuk dan hikmat ikut ngaji bersama Gus Miftah. Demikian juga Gus Miftah menyampaikan ajaran Islam dengan ringan, bahagia, gembira, sehingga membuat para artis itu bisa tertawa tanpa mengurangi makna. 3 karomah Gus Miftah inilah ternyata yang menaklukkan hati Hercules dan para gangster preman-preman kelas kakap di berbagai pelosok Nusantara. Ternyata Gus Miftah memang istimewa. Ngaji-ngajinya di berbagai pelosok kampung dihadiri ribuan umat Islam. Mereka bahagia, tertawa, gembira ketika bersama Gus Miftah. 3 karomah itulah menjadi catatan penting, pelajaran berharga buat seluruh umat Islam di Indonesia dan dunia. Semoga hikmahnya dan berkahnya mengalir kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.